billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu pengurus majelis taklim yang saya muliakan, ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Huda yang semoga ibu-ibu semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan Allah kekuatan iman hingga kita bisa hadir di majelis ilmu kita ini. Semoga setiap langkah kaki ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Baik ibu-ibu yang saya muliakan, ada seorang ulama namanya Syekh Al-Asma'i. Jadi Syekh Al-Asma'i ini dia pernah melaksanakan ibadah haji, cuman kali ini malang nasibnya. Waktu dia mau berangkat ke Madinah, tiba-tiba dia dihadang oleh orang Badui, orang Arab pedalaman. Kemudian begitu dia dihadang ini, sempat dia mengucapkan salam kepada perampok ini. Jadi itulah Bu ya, amalan para ulama ini Bu ya, walaupun dalam keadaan terkejut, cuma sunnah tetap dia ingat, yaitu mengucapkan salam. Jadi ucapkanlah salam ke perampok ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perampok ini jawabnya pula Bu, lengkaplah dia jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kau? Katanya kepada Syekh Al-Asma'i. Aku dari jauh kemari ingin menunaikan ibadah haji sekaligus ziarah ke makam Nabi. Jadi aku sekarang ini mau pergi ziarah ke makam Nabi. Tunggu dulu, kata perampok ini. Keluarkan semua barang-barang berharga. Kalau enggak, kau aku bunuh. Kata Syekh Al-Asma'i, tidak ada aku membawa barang-barang berharga. Coba aja tengok. Sejauh ini kau pergi, masa kau tidak ada membawa barang berharga? Memang tidak ada, silahkan saja periksa. Karena orang-orang taat kepada Allah ini Bu, contohnya ada orang-orang Indonesia ini berangkat haji naik sepeda kan Bu. Udah mulai berangkat 10 bulan naik sepeda. Jadi memang ternyata memang ada begitu orang-orang yang memang keimanannya itu, kerinduannya ke Ka'bah itu tinggi Bu. Kalau pakai uang tak ada sanggup, tenaga ada nih, badan sehat, minta izin dia sama istrinya Bu, dia mau berangkat. Akhirnya diizinkan oleh istrinya naik sepeda. Apa yang dibawa itu baju. Kadang di jalan jumpalah sama orang, diajak orang makan gitu aja tuh Bu ya. Nah, dia 10 bulan namanya naik sepeda ke Mekah. Jadi memang dia tidak membawa apa-apa. Kemudian perampok ini bertanya kepada Syekh Al-Asma'i, betul rupanya ya, tidak ada kau bawa barang berharga. Memangnya apa pekerjaan? Kata Syekh Al-Asma'i, aku di kampungku cuma ngajar-ngajar ngaji di masjid, guru TPA, kata dia ya. Ulama dulu itu kan rendah-rendah hati ya, selalu menganggap diri itu banyak kekurangan. Jadi dia menganggap hanya sekedar mengajarkan bacaan Al-Quran, padahal dia juga mengajarkan isi dari Al-Quran. Guru ngaji itu memang guru apa? Kata perampok ini. Rupa tidak tahu dia. Mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu apa?
yang bertanya sama kau, bukan kau yang bertanya sama aku. Akhirnya pada takut, apa kata Syekh Rasmahi, Al-Quran itu perkataan Allah. Memang ada Allah yang berkata-kata? Oh ada. Dengan Allah berkata-kata itulah kita orang Islam, kita imani Al-Quran itu, kita menganggap Allah bicara sama kita. Jadi Al-Quran ini Bu, kalau misalnya Ibu baca artinya, itu anggap Allah sedang berbicara sama Ibu. Kemudian Ibu amalkan apa yang dibicarakan Allah ke Ibu itu. Misalnya habis Ibu membaca, kadang Ibu baca artinya saja. Ya kan kalau baca arti-arti aja Bu. Kalau baca ayatnya, ayat baca supaya nanti tidak rancu dia. Apa memang yang perkataan Allah yang bisa kau dengar dari kau? Akhirnya Bu Syekh Rasmahi ini membacakan kepada perampok ini surat Az-Zariyat ayat 22. Dibacanya lalu ya, pendek ayatnya cuma wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Artinya juga biasa aja sih, kalau kita membaca biasa aja. Dan dari langitlah rezeki kalian kami turunkan, dan apa-apa yang kami janjikan. Jadi arti ayat ini Bu, rezeki itu dari langit, rezeki itu dari Allah diturunkan ke bumi. Dan apa-apa yang dijanjikan Allah itu maksudnya siapapun yang berbuat sesuai dengan keinginan Allah, maka Allah janjikan rezeki untuknya. Tidak menyangka Syekh Rasmahi perampok ini ketakutan mendengar ayat itu, menggigil dia ketakutan, menangis dia. Sebab apa dia menangis? Ditanya oleh Syekh Rasmahi, apa kau takut dengar perkataan Allah ini? Baru tahu ternyata rezeki ini dari langit, sementara aku mencarinya di bumi dengan cara seperti ini. Jahat aku ya, aku mencari uang dengan cara merampok. Berarti kalau aku tidak percaya sama Allah yang menurunkan rezeki dari langit. Jadi kalau kita yakin ya Bu ya, rezeki itu turunnya dari langit, kita buat aja apa yang Allah suka. Ibu jual lontong, orang bisa jual lontong lebih enak dari Ibu. Ibu jual harian, orang bisa juga lebih lengkap barangnya dari Ibu. Semua orang bisa meniru apa yang Ibu buat. Satu yang tidak bisa ditiru, rezeki itu yang tidak bisa ditiru. Makanya kalau kita memancing rezeki dari langit, ingat aja kata Rasulullah, berdagang jujur saja tidak cukup, tapi bersedekahlah sambil berdagang. Dibeli orang cabai sekilo lebih kan agak sedikit. Ini betul-betul hitungnya, ditunggunya timbangan tuh pas ditariknya pada masuk pada Ibu sakit hatinya, marah betul. Sampai yang keangkatnya nggak batu, bukan beli gula sekilo betul-betul ambil kurangi. Memang tepat, jujur ya. Cuman ternyata dalam Islam ini dagang tak bisa jujur aja, tapi bersedekah. Nah itu yang membedakan rezeki Bu. Kalau kita jalankan seperti yang kata Rasulullah itu, tersuruh pun kedai Ibu dicari orang. Ibu tak usah lapar gitu ya, beda 500 ya pindah belanja kan? Karena kakinya kan banyak nanti Bu, 500 kaki semua barang. Makanya kalau ibu-ibu ini dapat orang yang berdagang sambil bersedekah, pasti betah belanja di sana. Betul kan Bu ya? Beli lontong orang dihitungnya, saya lontong tuh Bu 5.000 sekitar 4 lontongnya, minyak segini, kalau 10.000 segini, minyak. Malas orang belanja Bu. Jadi itu namanya wafis sama rizqukum wa ma tu'adun. Kalau kita tahu rezeki kita dari langit, buat apa yang disuka oleh Allah, maka Allah yang nanggung rezeki kita. Rupanya gara-gara ayat yang pendek ini Bu. Jadi Ibu ingat terus Bu, rezeki dari langit jangan dicari di bumi. Maksudnya itu apa Bu?
Kalau kita cari di bumi ini, kadang kita harus menipu orang untuk mencari di bumi, Bu, supaya dapat duit. Kalau jujur kita dagang ini Ustaz payah, Ustaz tak mau orang belanja. Makanya itulah Bu, kalau kita yakin aku harus jujur berdagang, otomatis yang aku dagang ini harus aku sesuaikan. Ini harganya sekian, ini harganya sekian. Ini kenapa mahal karena ini kenapa murah karena ini. Kan tahu kita jadinya kan bukan. Jadi terserah orang nanti milih orang mau belanja itu yang mana. Nah, jadi kalau kita seperti itu, maka yakinlah rezeki kita Allah yang akan menanggung. Banyak Bu orang mengatakan kalau berbohong itu dapat rezeki Bu. Cuman suatu saat orang tidak boleh dibelanja sama dia. Contoh, ibu ambil jilbab di Ramayana, modalnya 25.000. Karena ibu ambil banyak, jadilah 20.000. Kemudian ibu juallah ke kawan ibu di pengajian 30. Kan untung ibu 10.000 tuh. Dan kawan ke Ramayana belanja 30 juga. Berarti kan masih imbang Bu ya. Beli di Ramayana 30 juga, sama kan 30 awak tak payah-payah lagi. Nah, itu contohnya Bu ya. Tapi ibu ambil di Ramayana 20 itu ibu ulok-ulok lah ibu pengajian ibu. Kebetulan kemarin family dari Singapura belilah jilbab nih, barang luar negeri punya. Nah, jadi saya terpikir pula saya mau ngambil untung sama ibu-ibu nih. Balikkan modalnya aja lah 200. Berapa untungnya itu Bu? Modal 20. Ada Bu 180.000. Bisa 3 kali bayar Kak. Enggak apa-apa, bawa aja lah. Dibayar orang aja sekali katanya untungnya Bu. Berapa? 60.000 kan Bu ya? 60.000 dan untung dari 40. Tinggal dia nunggu lapanya 2 kali bayar lagi. Nah sebelum lunas ibu pas ke Ramayana nampak ibu jilbab tuh. Ini jujur-jujur aja Bu, ibu kasih tahu tak sama yang lain? Pasti kasih tahu. Teraniaya tak jaga nanti jadinya. Orang tak akan mau belanja lagi sama dia. Dan pembayaran terakhir tak jadi ibu bayar. Namanya untuk bawa. Sampai ibu kelainan tuh ngomongnya juga. Jahat kau ya, memang kau ini. Memang iya Kak, beda tuh. Apa yang beda? Kan itu. Jadi, tapi kalau misalnya kita jujur itu ya Bu ya, memang terasa orang yang datang, misalnya kayak kaca film mobil Bu, kan macam-macam tuh. Ada yang murah sampai yang mahal. Dapat kita yang tukang tipu, kita bilang pasang yang bagus, dipasangnya enggak kan kita tidak tahu. Ya kan Bu ya. Ketemu saya Bu sama pedagangnya kayak gitu, tapi sekarang jadi jujur ya. Saya tanya, banyak sekarang jual beli semenjak saya jujur Ustaz. Oh memangnya pernah tidak jujur? Azab orang saya tipu masa-masa kaca film ini Ustaz. Dibayarnya mahal, saya pasangnya murah, kan tidak tahu dia. Cuma hancur hidup saya Ustaz. Ya anak tidak berhenti sakit, istri saya tidak sehat-sehat, macam-macam Ustaz kejadiannya. Sejak itu berjanji saya nak menipu orang lagi. Semenjak itu Ustaz berkah aja rezeki tahun datang aja. Akan terbukti itu ya. Memang kalau kita menipu itu dapat untung kita Bu, tapi sekali sifatnya sementara. Sudah itu tak mau orang lagi. Makanya kita jualan Bu, apapun yang terjadi jujur aja lah. Kadang kan kita ini kan karena awam tak tahu kita Bu ya. Misalnya macam cabai aja kan ada macam-macam ya Bu ya. Cabai Bukit Tinggi, ada cabai Medan, itu kan Bu ya. Jadi kalau sempat orang yang jual timbangannya jujur, kadang udah kita timbang depannya sekilo sampai rumah 8 Bu. Ibu pasti cerita orang kan kalau di cabai yang di situ kurang timbangannya. Teraniaya tak dagangan dia ini. Itu lah tuh. Jadi jangan pernah kita itu mencari rezeki di bumi ya Bu ya. Cari di langit. Maksudnya tuh apa yang membuat Allah senang. Mendengar dia terlalu cepat berubah itu heran juga saya Rasmai. Kenapa kau begitu takut dengan ayat ini? Dan betul-betul kena betul hati aku. Memang aku merasakan selama aku merampok nih, tidak ada itu aku yang tenang. Jadi merampok itu kan risikonya besar.
Saya lihat nengok ya Bu ya di rekaman CCTV. Orang ke mobil dirampoknya, dimundurkan orang ke mobilnya Bu, dihantamnya perampok. Lari patah-patah kakinya tuh. Kan besar resikonya tuh kan Bu ya. Belum lagi tertangkap sama orang kena keroyok lagi Bu ya. Ras terkuat di bumi ini kan emak-emak Bu. Itu ras terkuat di bumi itu Bu. Sen kiri belok kanan, orang nggak bisa marah. Dia marah orang ngamuk ya. Jalan kalau habis dicor Bu, santai dah emak nih lewat Bu, tidak peduli. Dirampok orang di depan Indomaret Bu, dikejarnya Bu, perampok itu jatuh lihat roda. Terus saya bilang emak-emak dilawannya, emak-emak di mana ada, sedangkan apa aja Bu ya, kurang 500 perak ditunggunya kan Bu ya, bisa tunggu balik duit Bu ya. Hondanya pula mau diambil Bu, dikejarnya Bu, azab perampok itu Bu. Udah tertangkap sama dia kan jatuh Bu, datang orang lagi, keroyok orang. Jadi makanya bilang orang jangan pernah cari gara-gara sama ras terkuat di bumi. Siapa tuh emak-emak, ya coba-coba dilawan lagi. Risikonya besar, kadang tak sebanding Bu dengan penghasilannya. Contoh dicurinya kotak infak masjid, dapat berapa kan bukan? Di penjara lebih dari 3 bulan. Mana kan ya? Akhirnya minta ajarkanlah perampok ini, bisa nggak Bapak ajarkan saya agama Islam ini? Instan lah Bu, diajarkannya lah yang penting-penting. Sholat, bacaan sholat, diajarkannya cara berwudu. Mulai lah Bu, dia belajar udah sampai pandai ya untuk dasar-dasarnya aja Bu ya. Udah diajarkan cara berwudu, cara sholat, dan berpisahlah dia. 1 tahun kemudian saya Al-Asma'i berangkat pada haji. Kalau dulu Indonesia itu bebas ya Bu ya. Tahun ini berangkat, tahun ini daftar bisa berangkat. Ingat saya dulu tuh mau berangkat kita dekat lagi waktunya Bu mendaftar bisa berangkat. Nah, waktu naik haji masih 5 juta tahun 88 kan. Itu kan tahun 88 sampai 90 kan. Kita mau berangkat haji kan tahun itu daftar bulan mau berangkat tuh bisa. Tak nyampe ya sampai antrian sampai 15 tahun sekarang sampai 20 tahun. Nah jadi Bu, pas dia berangkat yang kedua itu, pas dia tawaf jumpa dia perampok nih Bu, cuman muka ada bersih. Jadi itulah Bu ya. Kalau kita ini waktu kurang duit ibadah rajin kan banyak macam itu ya. Makanya Allah suka ngasih kita tuh cobaan Bu, karena pas dicoba tuh kita yang mau sholatnya banyak. Pas bermasalah tuh duha 12 rakaat, kalau lapang rezeki 2 rakaat, kadang enggak sholat duha. Jadi Allah mengasih kita teguran itu karena Allah rindu dengan kita gitu. Kita pas susah itu dekat sama Allah. Jadi Bu, kalau kita ini banyak ibadah, sering sujud, terus kurang kita macam menengok HP, lebih banyak kita bisa isi waktu kita Bu. Ibu masak, sambil masak ibu zikir, nanti zikir, capek zikir baca Quran. Ada waktu ibu perbanyak sholat sunnah, pasti muka kita jadi bersih. Karena kan iman bertambah kalau kita tambah taat ibadah. Hati kita gelisah kalau ibadah kita berkurang gitu. Kalau dunianya lebih banyak, ibadah kita kurang, muka kita kusut dunia. Karena banyak yang kita pikirkan jadi yang kecemasannya banyak jadi. Jadi tengok oleh Syekh Al-Asma'i aku rasa-rasa kenal orang itu, tapi kok mukanya bersih betul. Pas disapa oleh Syekh Al-Asma'i, Assalamualaikum, kata Syekh Al-Asma'i. Dijawab Waalaikumsalam. Langsung dipeluknya Syekh Al-Asma'i, masih ingat gak saya sama aku? Kata Syekh Al-Asma'i, kau rasanya kalau kemarin yang kau ajarkan dulu. Betul-betul tobat kau ya. Iya Syekh, betul-betul tobat aku sekarang, aku hidup apa adanya aja. Yang penting aku bekerja, berapa dapat itu yang aku syukuri. Karena Bu, kalau kita
ikutkan dunia ini Bu, mana pernah habis-habis kebutuhan kita. Betul kan? Jadi makanya kalau kita bilang aku punya aja Honda besok deh, udah alhamdulillah tuh, udah punya Honda ya Bu. Apa yang ini Bu lagi? Payah memang kadang hari panas betul, hujan, kreditkan mobil bank, udah selesai Bu. Udah selesai mobil Bu, kenapa pula iklan handphone Bu? Handphone dah lama lah, banget kredit HP ini, dia nggak pernah habis Bu. Kalau dunia ini Bu ya, macam minum air laut. Ibu tahu kan kalau sama dengan kita minum TS Bu, nggak selesai haus kita Bu. Diminum air putih panas setengah gelas, TS kan rasa enak tuh Bu, diminum TS enak haus kita. Jadi memang itulah dunia ini Bu ya. Kita tuh pengen, udah punya ini, pengen ini, udah punya ini, pengen ini. Mimpi kita tuh udah selesai-selesai. Akhirnya ibadah tambah kurang jadinya, keinginan tambah banyak. Udah diambil rumah tipe 36 bukan deh, alhamdulillah Bang, dapat juga kita berumah daripada kita kontrak selama ini. Dikumpulkan duitnya tak bisa beli rumah. Sudah punya rumah tuh. Tambahlah dapur enggak Bang, kecil betul sininya. Carilah ibu, tambahlah dapur. Tuh tengoklah air agak pasir, kita tambahlah dalam lagi apanya. Sudah tambah, tidak gorden rumah ini enggak cantik lah semua. Gorden lah kayak gitu. Ada terus enggak selesai, enggak selesai Bu. Lewat tukang kredit kuali diambil, panci diambil, blender dia. Ditanya sama suami apa nih? Kan jelas duit kemana mama bagikan, memang jelas tapi hancur. Capek dari itu kan. Dan selesai. Yang penting kita ini Bu ya, kita dapat uang sekian, hidup aja kita di level kita Bu, pasti tenang hidup kita Bu. Misalnya Bu ya, kita beli Indomie sebungkus, makan kita makan pizza 100.000, sama tak kenyangnya Bu? Sama Bu. Jadi sebetulnya tinggal kita aja lagi Bu. Dibuat telur mata sapi, kasih garam bukan, pakai bawang goreng. Berapa orang anak? 5 orang anak makan telur itu semua habis 15.000 bukan? Supaya enak makan, belilah nasi agak bagus sedikit berasnya itu kan bukan? Masih irit gitu. Ini begitu terima duit yang makannya minta duduk di kafe lah. Kafe itu Bu, kopi segelas dari 15.000 Bu. Dibeli gula sekilo, dapat orang minum kopi 20 orang Bu. Ya kan Bu ya? Gula sekilo berapa Bu? Berapa? 13.000. Sudah itu kita beli kopi Bu 5.000, kopi Majid kan Bu ya? Udah dapat orang 20 orang kopi bersisa juga gula baru. Ini secangkir kopi. Saya pernah khilaf dulu. Kenapa saya kata khilaf? Saya mau nunggu ceramah di PLN wilayah. Karena waktu masih panjang duduk saya di hadapan Ahmad Bu. Kita kata kita kopi kita 1.000. Duduk kita di kedai-kedai kopi 5.000 waktu itu kan Bu. Rupa 37.000. Sampai tetes terakhir saya minum pahit-pahit lah kata saya. 37.000. Coba kalau kita bisa hidup di level kita Bu, berlebih hidup kita. Misal Honda ada kita ganti-ganti ya Bu ya, handphone tetap aja itu. Sudah tua apa lagi Bu ya, rumah biarlah seperti itu dulu. Capek Bu. Jadi kalau kita mau hidup tenang Bu ya, pokoknya kita ada kerjaan, duit sekian, gunakanlah sebisa mungkin. Orang punya duit 2.500.000 cukup sebulan. Tapi kalau pengeluaran artis Bu, entah untuk beli baju kaos dari 10 juta
juta, kalau soblong Bu, sepatu berapa juta, ya enggak, asapnya tadi buatnya tuh kan. Jadi yang perampok ini tadi, dia bekerja tapi hanya cukup untuk kebutuhannya sendiri. Tapi yang lebih hebat tuh Bu ya, kerja keras, duit banyak, habis untuk sedekah. Itu baru mantap tuh kan. Kita tuh kerja kuat ibu, yang kita makan sekedarnya aja, tapi yang kita sedekahkan banyak. Saya lihat tuh ya, macam ada Pak Haji Hanafi namanya di Jalan Sapuntara, ngeri kekayaannya. Dia kontraktor listriknya. Tiap tahun diberangkatkannya karyawannya 12 orang umroh. Udah semua karyawannya pengurus masjid dia berangkatkan. Jadi dia tidak soleh sendiri Bu. Kalau kita kan banyak dia aja berangkat tiap tahun. Dia enggak Bu. Karyawannya berangkatkannya. Oh karyawannya udah pengurus masjid, ada masyarakat berangkat. Itu baru mantap ya Bu ya. Berduit tapi berguna untuk orang lain gitu. Itu lebih bagus, tambah banyak jadi kemudian Bu, dia katakan kepada Syekh Al-Asma'i, bisa tak bacakan lagi ayat untukku? Kata Syekh Al-Asma'i, baiklah, dibaca Syekh Al-Asma'i lalu, fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun, dan Tuhan langit dan bumi, benarlah apa yang engkau katakan. Ima'an lakum tantiku. Dan demi Tuhan langit dan bumi, benarlah apa yang engkau katakan. Ini yang membuat dia menangis terseduh-seduh. Padahal ini kan sambungan ayat yang pertama tadi. Dan dari langitlah rezeki kalian yang kuturunkan, dan benarlah apa yang engkau katakan. Jadi seolah-olah ya, dia tuh merasa benar apa yang dikatakan Syekh ini. Ternyata ketika aku menjalani ini, ternyata betul aku mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Saking sedihnya dia Bu, tidak sadar akhirnya dia meninggal dunia di pangkuan Syekh Al-Asma'i. Jadi artinya Bu, kalau apa kata Allah ini kita ikut gitu ya Bu ya. Apa yang diperintahkannya kita ikut, pasti enak hidup kita nih kan Bu. Cuma kadang Bu berbenturan dengan kepentingan kita, itu yang membuat kita tidak sanggup jadinya. Saya Bu ya melihat, kan saya setiap Sabtu itu kan di lembaga pemasyarakatan ya Bu ya. Orang yang dulunya dihargai orang, kan banyak dalam itu Bu ya, yang dipuji-puji orang, yang banyak pengikutnya, salah langkah gara-gara mengikuti kemauan hawa nafsu. Di dalam itu sama Bu, tidak ada lagi orang yang dihormati, semua sama-sama tahanan. Badan terpenjara tuh, coba lah misalnya Bu Ibu diajak tukar lah sekarang nih Bu. Ibu masuk penjara tapi Ibu ada duit 200 juta. Tapi Ibu di luar, uang Ibu 2 juta aja yang ada sebulan. Mana Ibu mau kira-kira? Dalam penjara atau di luar bebas dengan uang sedikit? Nah, biarlah di luar. Itu aja deh tengok Bu tiap hari ya. Ngeri Bu, kasihan sebetulnya. Cuman dan saya tanya Bu sama mereka, berapa tahun baru bisa menerima keadaan itu? 3 tahun baru bisa menerima keadaan terburuk. Lama kan Bu ya? Kalau itu masih terbayang istri, terbayang anak, penyesalannya segala macam. Nah jadi ajarkan kepada anak-anak Ibu, tanamkan kepada mereka, pokoknya jujur aja hidup ini, kerja besok baik-baik aja, jangan sampai kita itu terpengaruh oleh hal-hal buruk. Kadang Bu ya, ada orang dulunya dia tidak ada penghasilan, susah hidupnya, tapi lolos juga ya dari kesusahan itu. Akhirnya datanglah orang lain, diajaknya lah bekerja, digajinya lah besar. Seharusnya kan cukup ya Bu ya. Tapi kalau di tangan orang tak bersyukur tak cukup sama dia Bu. Padahal dulu dia tidak bergaji, hidupnya susah, cukup sama dia. Begitu digaji jadi tidak cukup. Itulah bahaya jadi orang yang tak bersyukur itu kan Bu. Akhirnya ada yang mencuri di tempat bekerja dia sendiri. Macam-macam lah alasannya gitu ya Bu ya. Ya gimana lagi hidup macam ini.
dulu tidak ada itu aman juga hidupnya gitu. Nah itulah payahnya Bu ya. Kalau orang yang tidak bersyukur berapapun dikasih tidak akan pernah cukup. Tapi kalau orang yang bersyukur justru berapapun ada itu disyukurinya, kemudian diimbanginya dengan pengeluarannya. Segini pendapatan aku, ini lauk aku. Segini pendapatan aku, di sini sekolah anak aku. Ini pendapatan sedikit dipaksakan anak masuk sampai 20 juta masuk itu malas orang ya. Ini untuk sekolah anak kak, tolonglah kak, berapa kak? 21 juta. Untuk sekolah agama Ustaz, betul, tapi sesuaikan dengan ekonomi kita. Kalau tidak disesuaikan payah kita, walaupun untuk pendidikan ya. Di Pekanbaru ini kan ya Bu, ada yang 27 juta masuk ya. Memang sesuai Bu. Keadaan di dalam itu memang macam hotel itu ada. Ya kalau misalnya anak kita susah, carikanlah tempat yang biasa-biasa aja. Kita doakan supaya anak kita ini bisa mampu menerima pelajaran itu. Ternyata pondok murah sama pondok mahal itu sama juga hasilnya. Ya tergantung itu aja Bu kan. Tergantung orang tuanya mendoakannya. Macam ada pesantren Bu, Mustafawiyah. Pondok-pondok aja Bu, pondok. Tapi lulusannya Bu mendunia. Tidak harus yang hebat-hebat betul, fasilitas biasa aja. Nah jadi sesuaikan aja dengan kita, di mana anak kita ini disekolahkan. Kalau saya lebih berprinsip Bu, mana yang dekat dari rumahnya Bu, tidak penting kepala kita mikirkannya. Mau apapun sekolahnya. Ini tinggal di Panam, anak di SMA 1, ibu runcing-runcing muka ibu itu kenapa? Di jalan. Pemerintah itu kan bagus Bu, dirayonkannya gitu kan Bu ya. Nah, biarlah yang mudah masuk, yang dekat sini masuk sini. Tidak ada Bu, mau di SMA mana aja misalnya SMA 1 kan, terus anak ibu SMA yang nggak terkenal kan, sama juga Bu. Kalau dia bagus lah besok jadi. Dimasukkan itu kan tidak bagus Bu, kalau memang tidak mau juga. Saya nengok Bu, anak-anak di kampung makan sambal labu tanah, lalu gumuk-gumuk badannya Bu. Lalu ini udah dikasih susu mahal Bu, vitamin, udah listrik, bodoh lagi kadang-kadang. Jadi dasar terpengaruh ya Bu ya, dengan keadaan dunia ini. Lalu pelajarannya apa dari peristiwa ini Bu? Dari sinilah kita tahu bahwa hak seorang muslim dengan muslim lainnya ada 6. Jadi pelajarannya apa Bu ya? Hak muslim sesama muslim ada 6. Yang pertama itu memberi salam. Itu yang dilakukan oleh ulama ini tadi Bu. Jadi walaupun dia mau kena rampok, sempat juga dia mengucapkan salam. Kan kita tidak pernah tahu hadisnya. Apa kata Rasulullah? Inginkah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Kata sahabat, ingin ya Rasulullah. Tebarkan salam. Ibu sama ibu jumpa, assalamualaikum kak, assalamualaikum Bu. Bahkan ada nilai pahalanya Bu ya, kalau assalamualaikum itu 10, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Kenapa sampai dikasih pahala seperti itu Bu? Supaya kita mau mengamalkannya. Walaupun kadang-kadang cemeh kita sama kawan, assalamualaikum kak, Allah biasa. Di pengajian ya lah. Kalau kita hari ini apalah kita pakai gitu pula. Padahal itulah pesan Rasulullah supaya ibu saling mencintai salah satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu cinta antara kita sama kita Bu. Mungkin salah satu yang mengompakkan ibu bertahun-tahun tak bosan-bosan ke masjid macam ini mungkin itu. Ibu selalu mengucapkan salam. Masuk rumah mengucapkan salam, masuk rumah mengucapkan salam, tinggal iblis di luar. Nah, jadi dia masuk. Jadi rumah ibu dingin jadinya.
Kalaupun ada masalah sama suami cepat selesai, karena iblis tidak ikut di dalam tubuh kan. Tapi kalau kita nak ucapkan salam, masuklah dia bu. Itu yang menyebabkan masalah kecil jadi besar tubuh kan. Suami terkencing tak siram, bukan busuk kotor juga lagi. Jadi masalah padahal diambil air bu, disiram kan bisa ya bu ya. Padahal tiba dia sesak kencing di jalan, ibu dekat pom bensin parah lagi daripada itu bawa dia dia. Jadi karena iblis ikut bu, kalau kita ribut-ribut di rumah itu berarti ada nak ucapkan salam dari mungkin masuk rumah, ngamuk lah kita jadi. Jadi itulah salah satu amalan supaya kita saling mencintai satu sama lain. Ucapkanlah salam. Kemudian yang kedua bu, menjawab doa. Jadi menjawab doa orang yang bersin. Jadi orang bersin kan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mengucapkan ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu kenapa kok kita mengucapkan alhamdulillah ya Bu ya, kalau kita kalau kita bersin itu? Karena Bu, di saat kita bersin itu tubuh kita mati dalam beberapa detik Bu. Jadi waktu kita bersin, apa kata para dokter? Tubuh kita mati beberapa detik. Jadi dia mengeluarkan penyakit ketika kita bersin. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Cuma di dalam hadis Rasulullah membatasinya Bu, batasan 3 kali. Lebih dari 3 kali berarti kita sakit, harus berobat. Jangan alhamdulillah panjang udah sampai 8 kali dan alhamdulillah. Berarti kita sakit tuh, flu kita tuh ya. Kemudian apa Bu? Menjawab doa orang yang mendoakan kita. Jadi kalau kita didoakan orang, misal barakallahu fiik wa fiik barakallahu, kita balik mendoakan dia. Dan satu amalan yang tinggi dalam Islamnya apa Bu? Mendoakan orang tanpa dia sadari. Sampai apa kata mereka? Engkau pun mendapatkan hal yang sama. Jadi kalau ibu mendoakan orang, mendoakan kawan sembuh dari penyakit, kan dia tidak tahu kan Bu ya. Maka mereka mengatakan engkau mendapatkan hal yang sama. Makanya kadang badan ibu sehat aja, karena ibu sering mendoakan orang yang sakit supaya sehat. Itu bisa menyehatkan tubuh jadinya Bu, karena malaikat mengatakan kau mendapatkan hal yang sama. Nengok orang berezeki, nengok orang rumah tangganya enak, kita doakan dia, maka baliklah doa itu kepada kita. Kemudian ada lagi Bu, menjenguk orang sakit. Nah ini juga sunnah. Ibu-ibu kan paling rajin Ibu. Saya dengar selalu kalau pas pengajian ada jamaah kita yang sakit Bu, kan sering gitu ya Bu ya. Kalau nanti saya dikode lah, Ustaz nanti ceramah sebentar aja, kita mau jenguk ada kawan yang sakit, akan gitu ya Bu ya. Jadi ini merupakan yang akan ditanyakan Allah nanti kepada seorang hamba. Jadi dalam hadis qudsi itu Bu, ada kata Allah kepada seorang hamba ini, waktu aku sakit kenapa tidak kau jenguk? Kata hamba ini, bagaimana mungkin kau sakit ya Allah? Kalau kau mengunjungi orang sakit, aku berada di sana. Artinya Allah senang Bu tengok orang mengunjungi orang sakit itu. Kalau kita mengunjungi orang sakit, inilah amal yang dapat mengundang rahmat dari Allah ketika kita menjenguk orang sakit. Cuma ada sunnahnya Bu, kata Rasulullah, mengundang orang sakit, menjenguk orang sakit, jangan lama-lama. Sebentar saja kita doakan dia, kemudian kita minta doa dari dia. Karena doa orang sakit itu makbul. Tapi jangan banyak panjang lah Bu, udah tenang, napasnya ya Allah. Semua ngasih doa, doakan aku ya kayak jumlah ibu yang datang 50, apa dan sesak apa aja. Jadi kalau ibu mengunjungi orang sakit itu amalan pemancing surga betul, karena Allah senang.
Dan orang yang sakit itu kadang dikunjungi itu bangkit sehatnya dibuatnya Bu. Tapi jangan lagi takut-takutkan. Jangan tahu apa terasa sekarang Pak. Sesak, hati-hati. Banyak-banyak istighfar. Dokter apa yang menangani kakak? Ini nama bahaya tuh. Dia tuh tidak betul mau mati kecemasan ibu. Jadi ibu akhirnya saya mati tempat ya. Sudah ibu pulang takut-takut dan ini. Makanya di rumah sakit itu kan dibatas-batasi gitu Bu. Supaya itu sebenarnya masuk 3 ngomong sebentar keluar, masuk sekian ngomong keluar. Jadi kalau kunjungan rumah sakit itu memang sunat, tapi jangan terlalu lama, sebentar saja. Sudah menjenguk, tanya kabar, mudah-mudahan cepat sehat ya Bu ya. Kecuali nampak dia yang ingin bercerita, bukan karena senang hatinya, diajaknya bercerita itu beda. Tapi kalau misalnya enggak, rasanya agak nyeringin keningnya gitu ya Bu ya. Sekali ngomong 2 kali narik napasnya cepat-cepat. Kemudian apa lagi Bu? Menyolatkan jenazah dan mengantarkannya ke kubur. Nah, jadi kalau misalnya Ibu kita pasti pernah mendengar ya Bu ya. Kalau kita menyolatkan jenazah dapat pahala 1 kilo. Mengantarkan jenazah ke kubur dapat pahala 1 kilo. Sahabat bertanya Bu, berapa 1 kilo itu ya Rasulullah? Seluas gunung Uhud. Inilah Bu pelajaran dari kisah Syekh Al-Asma ini. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.